Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Luar biasa. Kok baik sih? Luar Luar biasa. biasa ya. Dahsyat. Ya, kita akan menikmati sesuatu yang ya luar biasa pada malam hari ini karena saya sendiri juga tidak menyangka saya akan membawakan ini ya karena ini juga sifatnya dadakan. Eh, Terutama beberapa waktu yang lalu ketika ada beberapa teman yang kepengen belajar sama Rakel ya waktu itu karena Rakel jadi auto SM terus ada yang kepengen belajar. Nah, secara spontan saya jawab ya, saya respon di WA ya belajar dari gelas kosong begitu ya. Itu spontanitas saya tidak tahu sebetulnya sebelumnya ya. Jadi ketika saya mulai merenungkan itu, falsafah dari gelas kosong ternyata itu menarik ya. Menarik sekali dan itu bisa menggambarkan mengenai kehidupan kita gitu. Ya, jadi sebetulnya kita semua ini bisa belajar dari banyak hal ya di sekitar kita. Jadi Tuhan ini sudah menciptakan banyak sekali benda-benda atau apa saja yang ada di sekitar kita yang bisa kita pakai untuk belajar ya sebagai entah itu ilustrasi atau itu gambaran ya itu bisa sangat tepat sekali menggambarkan mengenai manusia ya. Jadi selamat malam teman-teman semua. Eh, saya senang sekali kita bisa kumpul lagi ya. Dan sebetulnya acara malam hari ini saya khususkan untuk tim leader inti ya. Ya, karena memang eh, saya melihat teman-teman yang sudah ada di tim ini adalah leader. Ya, leader yang eh, saya berharap, sangat berharap teman-teman semua ini nanti bisa em, ya bisa sukses lah ya, bisa sukses bersama begitu. Saya lihat sudah ada dari sekian eh, yang ada di grup tim leader inti ini, tim leader inti ini ada kurang lebih 25 orang. Ya, nah, dari 25 orang ini sudah ada 18 18 yang sudah mencapai peringkat sales master ya dan juga ada beberapa yang mencapai diamond master. Jadi eh, saya berharap sebelum tahun 2021 berakhir itu nanti kita paling tidak sudah ada tambahan lagi sales master dan diamond master. Saya berharap sales master itu bisa nanti tambah lagi ya, ada tambah kira-kira 6 sales master lagi dan juga yang diamond master minimal ada 4 lagi. Ya, saya sangat berharap sebelum berakhir tahun 2021 itu bisa tercapai. Ya. Nah, teman-teman semua, eh sebentar, ini saya tidak bisa melihat gambarnya teman-teman. Oke, di sekitar kita tadi seperti sudah saya sampaikan, banyak sekali hal-hal yang bisa kita kita pelajari ya, kita lihat dan kita ambil sebagai contoh. Ya, kalau kita renungkan itu banyak hal ya yang bisa secara fil, apa ya secara filosofinya itu bisa kita ambil sebagai contoh ya. Seperti halnya manusia. Manusia itu banyak bagian-bagian tubuh yang bisa eh, kita tarik ya sebagai contoh gitu. Misalnya saja mengenai tangan ya, tangan, kaki ya. Kenapa Tuhan menciptakan tangan? Ada dua dan kaki ada dua. Ya, itu artinya dibutuhkan kerjasama. Ya, kalau tangan itu mau bekerja sendiri nggak mungkin.
Ya, dia butuh bantuan dari kaki, dia butuh bantuan dari mata, dia butuh bantuan dari yang lain-lain, organ lain. Betul? Ya. Demikian juga dengan misalnya dengan serangga atau dengan makhluk hidup lah, hewan. Itu juga sama. Kita mau belajar dari mana? Semut. Semut juga kita lihat bagaimana mereka kompak sekali. Mereka kerjasama, ya. Mereka punya punya ratu, punya jenderal, pasukan, ya, dan mereka bisa bekerja sama sedemikian rupa, ya, sehingga ratunya itu ya tugasnya hanya melahirkan saja gitu ya, tapi yang prajurit-prajuritnya ini mereka mensuplai makanan gitu ya, dan mereka bisa kerjasama dengan baik. Ya. Demikian juga dengan apa itu, dengan ya dengan eh, dengan ini benda mati ya, dengan benda mati. Benda mati juga sama. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari benda mati. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar mengenai gelas. Ya, gelas sesuatu yang tentunya kita sudah tidak asing lagi dan kita sudah pakai setiap hari untuk minum. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar bahwa gelas itu sangat menolong kita, membantu kita untuk kehidupan kita sehari-hari, bukan? Ya, jadi kita bisa belajar dari gelas. Ya, dan malam hari ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua mengenai filosofi gelas. Ya, ternyata teman-teman semua, gelas itu mempunyai banyak sekali apa ya, banyak sekali tipe. Ada banyak bentuk tipe yang bisa kita tarik ya, untuk kita jadikan ilustrasi buat kehidupan kita. Nah, gelas itu ada rupa-rupa, ada banyak tipe. Ya. Eh, ini menggambarkan mengenai manusia. Manusia di dalam hidupnya, kehidupannya itu mempunyai ruangan, ya, mempunyai bentuk dan mempunyai ruangan. Demikian juga gelas, gelas seperti itu. Ya. Nah, gelas ternyata itu ada beberapa kategori. Yang pertama, ya ingin saya sampaikan, gelas tertutup. Ya. Gelas tertutup itu apa maksudnya? Jadi ada gelas yang eh, sengaja ditutup. Ketika kita mau masukkan air, kita tuang air sebanyak-banyaknya di dalam gelas itu, nggak bakal bisa masuk karena ada tutupnya. Benar ya? Jadi kita mau usahakan sedemikian rupa, kita tuang sebanyak-banyaknya, juga nggak bakal bisa masuk ke dalam gelas itu. Ya, karena gelas itu tertutup. Nah, kalau gelas sudah tertutup seperti ini, itu sulit sekali untuk kita isi apapun. Ya, entah itu hal yang baik maupun hal yang nggak baik. Ya, tetap semuanya nggak bisa masuk, ditolak, ya, mental, gitu. Kenapa? Yang pertama, karena merasa sudah tahu. Nah, kalau orang ini merasa sudah tahu, ya, dia sudah menutup gelasnya rapat-rapat. Jadi dia tidak bakal bisa dimasukin apapun juga. Jadi orangnya itu kekeh, ya, tidak bakal tergoyahkan karena dia sudah nggak mau tahu lah sekitarnya seperti apa, nggak mau tahu. Ya. Yang penting dirinya sendiri. Jadi orang tersebut itu puas dengan yang dimiliki, puas dengan apa yang dipunyai. Dia merasa sudah cukup, nggak perlu yang lain. Ya. Seperti ini sudah cukup. Ya. Jadi tidak mau mendengarkan orang lain, tidak mau belajar dari orang lain. Ya. Jadi dia yakin dengan dirinya sendiri bahwa dirinya itu sudah benar. Ya, tidak butuh orang lain. Gitu. Ya, ini gelas yang tertutup. Jadi
ini cenderung orang tersebut itu meremehkan orang lain. Ya, karena menganggap orang lain itu tidak tahu, ya, dia lebih tahu, menganggap orang lain itu kurang pandai, dia lebih pandai, ya, menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya, ya, dan dia lebih tinggi. Ya. Jadi semua kemungkinan tertutup. Orang seperti ini itu keras, hatinya keras banget. Ya, dia memegang prinsip kuat-kuat, tidak tergoyahkan, tidak mudah dipengaruhi. Ya, jadi seringkali terkesan sombong, ya, terkesan sangat egois, begitu. Karena dia mempercayai dirinya sendiri lebih dari yang lain. Nah, teman-teman semua, nanti saya akan jelaskan yang lain. Nanti teman-teman bisa coba merefleksikan terhadap diri sendiri, ya. Coba teman-teman nanti refleksikan pada diri sendiri, kita ini termasuk yang mana, gitu. Ya, karena eh, tujuan saya eh, mengadakan memberikan penjelasan ini itu tidak lain supaya kita ini bisa menjadi leader, menjadi pemimpin yang bisa menjadi panutan, pemimpin yang bisa menjadi teladan, ya, buat tim kita. Karena kita semua ini leader, jadi kita harus bisa menjadi contoh yang baik. Ya. Yang tidak baik dibuang, yang baik diteruskan. Ya, yang kurang baik terus dijadikan baik, gitu. Ya, jadi yang pertama yaitu gelas tertutup. Ya, kita semua sudah tahu. Nah, kemudian yang kedua yaitu gelas berisi. Jadi gelas itu sudah ada isinya. Ya, dia sudah tidak tertutup, dia terbuka, tutupnya sudah dibuang. Ya, dan dia sudah ada isinya. Nah, kita lihat isinya itu apa? Berisi apa itu? Yang ada di dalam itu apa? Nah, bisa jadi yang sudah ada di dalam gelas itu adalah kebiasaan-kebiasaan lama. Ya, jadi habits, kebiasaan lama yang setiap saat itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan lama itu seperti apa? Banyak sekali, ya. Nah, mudah tersinggung. Jadi kalau melihat temannya itu tidak sepaham dengan dia atau kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan di hatinya, dia mudah sekali tersinggung. Ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang sudah lama, ya, terpendam, tersimpan di dalam bejana gelasnya itu. Nah, kemudian suka iri hati, ya. Ini juga kebiasaan yang nggak baik. Melihat orang sukses, melihat orang itu berhasil, melihat orang itu senang, ya, nggak suka. Padahal kita seharusnya ikut suka, ya, kita ikut senang. Ya, kalau kita berada di lingkungan yang orang-orangnya pada sedih karena ada musibah, ya, ya kita ikut sedih, kita prihatin. Orang yang senang karena berhasil, ya, kita harusnya ikut senang, kita ikut bahagia karena orang tersebut berhasil, ya. Tapi ada juga orang yang sebaliknya, ya, ketika melihat temannya berhasil, ketika melihat sesuatu itu baik, tapi malah nggak suka, ya. Jadi cenderung malah mencari gara-gara, gitu. Jadi curiga, curiga orang tersebut bisa berhasil karena begini, 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 ya. Cari aja alasan yang negatif, ya. Itu ada orang-orang seperti itu.
Ya. Nah, kemudian ada juga orang yang suka menjelekkan sponsor ya. Banyak, saya jumpai banyak. Teman-teman semua juga mungkin sudah sering mendengar juga ya. Ada yang suka menjelekkan sponsor maupun partnernya ya. Jadi apa saja yang dilakukan oleh sponsor maupun partnernya itu salah aja di mata dia. Meskipun itu benar sebetulnya ya, tetapi di mata dia itu tetap salah. Ya, ya ini ada. Ya, ada. Saya sering menjumpai itu ya. Jadi teman-teman semua coba kita nanti introspeksi ya, apakah gelas kita yang sudah ada isinya ini berisi kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik ya, yang tidak yang negatif begitu. Nah, kemudian apalagi selain kebiasaan-kebiasaan? Pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu ini juga ada yang positif, ada juga yang negatif. Ya. Nah, kalau yang positif itu dia ngelihat keberhasilan di masa lalu ya, dia merasa wah aku dulu itu menjalankan multi level ini, aku sudah mencapai peringkat ini, aku sudah menjadi ambasador, aku sudah keliling dunia, ya, aku sudah begini begitu begini begitu. Jadi bangga sekali dengan pengalaman masa lalunya. Ya, ada banyak yang seperti itu. Saya juga menjumpai ya orang-orang yang dulunya pemain-pemain multi level itu yang dulunya sukses masa lalunya itu ketika kita ajak bergabung dengan Atomi itu banyak sekali tuntutannya ya karena merasa sudah punya pengalaman, sudah peringkatnya sudah tinggi di tempat lain. Jadi ketika kita tawarin untuk bergabung, wah tuntutannya banyak sekali ya. Jadi minta di posisinya paling atas, taruh di bawah kita persis ya. Kemudian minta minta disupport misalnya mau ke Korea, minta disupport, berikan tiket ya, kemudian akomodasi minta ditanggung. Ya, kemudian minta sampel-sampel sebanyak-banyaknya gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi ini orang-orang yang punya pengalaman masa lalu yang berhasil ya, tetapi itu masih disimpan. Kemudian ada juga yang gagal ya, masa lalunya mengalami kegagalan. Ya, ini juga menjadi kendala. Ya, ketika kegagalan itu terus menghantui dan membuat orang tersebut tidak berani melangkah. Ya, karena ketakutan. Jadi rendah diri. Ya, menjadi rendah diri. Jadi nggak berani begitu, ya nggak berani. Nah ini dikategorikan sebagai gelas yang berisi, ya yang sudah ada isinya. Nah isinya ini seperti itu, yang tadi barusan saya jelaskan ya. Nah kemudian ada tipe gelas yang ini air keruh dan air jernih tidak bisa bersatu, ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama, air yang sudah ada di gelas itu, ya, ketika kita tuang dengan hal-hal baru, dengan sesuatu yang positif, yang bagus, itu nggak bisa bersatu itu, karena akan terjadi konflik di situ, ya. Karena yang lama dengan yang baru disatukan nggak bisa, pasti ada yang terkoyak, pasti ada yang robek, ya. Jadi tidak bisa. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga yaitu gelas retak atau gelas bocor. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau gelas itu sudah retak atau bocor, kepake nggak gelas itu? Ya tentunya nggak kepake ya, nggak bisa kita pakai buat minum seperti layaknya gelas yang masih utuh. Ya mungkin kepake untuk pot bunga, ya pengen dikasih tanah kemudian dikasih bunga gitu ya tanaman kecil, nah itu bisa juga
dipakai seperti itu, ya. Tetapi dia tidak ada gunanya sebetulnya dalam kehidupan ini, ya, buat pajangan aja. Nah, gelas yang retak itu seperti orang yang mendengarkan sesuatu, ya, itu masuk telinga sebelah kiri dan keluar telinga sebelah kanan. Jadi lewat begitu saja. Air yang kita tuangkan di dalam gelas yang bocor itu, sebanyak-banyaknya kita tuangkan di situ, dia akan keluar lagi. Ya, karena apa? Yaitu ada lubang, sehingga air itu keluar lagi. Berapapun banyak ilmu, berapapun banyak informasi, pengetahuan yang kita tuangkan di dalam gelas itu, akan keluar lagi. Ya. Jadi tidak berguna. Tidak ada gunanya sama sekali kalau gelas itu sudah retak atau bocor. Sia-sia. Ya, jadi kita mau berusaha untuk mengisi gelas tersebut, ya lama-lama kita capek. Ya, misalnya kayak dosen, kayak guru, kayak ya hamba Tuhan, ya pendeta, memberikan pengajaran kepada orang tersebut. Ketika orang tersebut gelasnya masih bocor, itu akan lewat begitu saja. Lama-lama orang yang ngasih informasi itu lama-lama juga mungkin jenuh, ya, capek gitu. Nah, orang yang gelasnya retak atau bocor seperti ini itu susah sekali maju, ya, susah sekali berkembang. Karena apa? Orang seperti ini masa bodoh, cuek. Jadi dia easy going gitu, ya, dan cenderung malas. Nah, tipe gelas yang retak, gelas yang bocor seperti ini sebetulnya uh, sulit untuk dibenahi, ya, sulit untuk diperbaiki. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk gelas. Nah, kalau teman-teman perhatikan di rumah aja lah, kita lihat gelasnya pasti berbeda-beda. Ya, pasti banyak gelas yang bentuknya berbeda-beda. Nah, ya seperti itulah. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ya, ada yang bentuknya membesar, ada yang kecil. Jadi bentuk gelas itu berbeda-beda. Apa maknanya ini? Itu menggambarkan mengenai karakter manusia. Jadi karakter manusia itu berbeda-beda. Kita semua satu keluarga aja yang ada dalam satu rumah itu juga punya karakter yang berbeda-beda. Kita punya anak, kita punya 2 anak, 3 anak, dikasih makan yang sama, dikasih pengertian yang sama, dididik yang sama, tapi karakternya bisa beda-beda, gitu, ya. Apalagi orang-orang di luar keluarga, ya, itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Nah, karakter ini dipengaruhi sekali oleh yang namanya lingkungan. Lingkungan ini sangat berperan dalam membentuk karakter manusia tersebut. Ya, lingkungan ini bisa lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ya, kemudian lingkungan kantor, ya, lingkungan gereja. Itu sangat berperan sekali membentuk karakter manusia. Ya, kemudian juga pengajaran-pengajaran, ya, yang sering didengar, firman Tuhan yang sering disampaikan, kemudian nasihat-nasihat dari orang tua atau dari mentor, dari coaching, ya, dari coach dan sebagainya, apapun lah kita sebut. Nah, itu bisa membentuk karakter manusia juga, gitu ya. Kemudian dengan membaca. Nah, orang yang suka membaca, hobi membaca, ini juga sangat bisa membantu membentuk karakter orang tersebut, ya. Dan lain-lain, banyak faktor lain, ya. Faktor lain ini bisa jadi ya ini spiritual, ya. Jadi mengalami peristiwa-peristiwa spiritual gitu, ya. Dia didatangin oleh malaikat Tuhan atau dia didatangi oleh
Tuhan sendiri, ya, sehingga ini membuat orang tersebut yang dulunya keras hati, yang tidak percaya begitu, bisa menjadi percaya, berubah karakternya menjadi baik. Ya. Nah, itu bentuk-bentuk ya, macam-macam gelas yang digambarkan ya, manusia ini seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, yang terakhir yaitu gelas kosong. Ini yang menjadi fokus kita pada malam hari ini. Ya, gelas kosong ini menggambarkan apa sih sebetulnya? Saya mendalami ya, sepintas sih sebetulnya, nggak sampai dalam-dalam amat karena saya bukan filosof. Saya ini hanya membaca saja sebetulnya, jadi saya hanya sharing apa yang saya baca. Ya. Gelas kosong ini artinya orang itu mau dengan rela hati, ya, dengan kerendahan hati dia mengosongkan dirinya. Ya. Jadi segala kebiasaan yang nggak baik, segala pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan, ya, kemudian orang-orang yang suka menutup diri, ya, dia tidak mau mendengarkan orang lain, ya, itu semua dibuang, ya, semua dibuang, dikeluarkan, sehingga gelas itu menjadi gelas yang kosong. Ya, ketika gelas itu kosong, maka gelas ini siap untuk diisi, siap menampung atau menerima air yang dituangkan ke dalamnya. Ya. Jadi orang seperti inilah yang bisa menjadi orang yang berhasil. Karena dia membuka dirinya. Dia membuka dirinya, dia rela untuk mau dibentuk, siap untuk belajar, untuk melakukan apa yang diajarkan, apa yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, kemarin waktu teman-teman WA ya di grup pengen belajar dari Raquel. Ini Raquel ada di sini juga. Ini saya sempat berpikir kemarin itu baik ya. Jadi teman-teman ada yang mau belajar, ngelihat orang yang sukses, kepengen belajar, itu bagus sekali. Tetapi untuk mau belajar seperti Raquel, itu kalau gelas kita masih ada isinya, kalau gelas kita itu masih ditutup, sulit loh teman-teman. Jadi kita harus mau membuka diri. Kita harus rela menanggalkan segala keegoisan kita, segala kesombongan kita, ya, segala hal-hal yang selama ini membuat kita itu eh, tidak mau menerima hal-hal baru dari orang lain. Selama hati kita masih tertutup, hati kita masih keras, dan kita tidak punya kerendahan hati dan kerelaan hati untuk mau diisi, sulit, ya, sulit. Saya sendiri belajar dari Raquel sebetulnya.
ya, untuk mau rendah hati dan mau belajar. Ya. Saya saya sering mengamati bagaimana di awal-awal itu Raquel ya, itu ketika dia sudah mulai eh, pairing pertama kali, itu semangatnya luar biasa. Dia kepingin tahu, meskipun saya tahu Raquel itu dari segi pendidikan eh, kalau dibandingkan dengan teman-teman ya, mungkin Raquel eh, kalah lah. Ya. Tetapi dari segi kemauan, dari segi semangat, mau belajar, ya, mau bersusah-susah harus ke sana kemari, mem, me, apa ya, mengirim sampel, ya, kemudian ngadain pertemuan dengan teman-temannya, dia tidak tahu apa itu eh, apa ya gadget ya, sangat terbatas sekali, tetapi dia mau belajar gitu, dia mau belajar sampai bisa, meskipun salah is okay, nggak apa-apa. Dan semangat seperti ini yang saya sangat mengapresiasi ya. Ini semangat yang luar biasa. Jadi tidak heran kalau Raquel bisa seperti sekarang ya, 2 kali SM. Nah, ini prestasi yang luar biasa menurut saya ya. Seorang Raquel bisa seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau belajar dari Raquel, ayo kita mau buang segala segala apa ya, segala sesuatu yang kita merasa punya, yang kita merasa lebih pinter dan sebagainya ya. Seringkali itu membatasi kita. Kita harus polos, kita harus bisa mau terbuka, mau belajar, dan juga mau mengajarin. Nah, Raquel ini nggak cuma belajar, tapi dia juga mau mengajari teman-temannya. Ya, setiap member baru selalu diajari untuk belanja sendiri. Ya, nah, ini luar biasa. Sehingga banyak member-membernya Raquel ya, partner-partnernya Raquel ini yang mereka bisa belanja sendiri. Kalau itu terjadi enak sekali karena sudah nggak terlalu pusing ya bantuin untuk nginputin ya, karena mereka sudah mandiri, sudah bisa belanja sendiri. Dan kalau mereka sudah bisa belanja sendiri itu seneng, happy karena ya, bisa melihat banyak produk-produk ya, kemudian kepengen ini, kepengen itu, beli ya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi teman-teman semua, kita harus menjadi gelas kosong. Ya, kita mau belajar, kita haus akan hal-hal baru. Ada hal baru, kita belajar. Saya sama Bu Ria sering kali itu menyampaikan ya kepada baik kepada teman-teman ya tim leader maupun kepada ya teman-teman yang lain lah. Itu eh, misalnya mengenai checking point. Ya. Apakah teman-teman sudah melakukan itu? Setiap hari itu cek poin grup kiri, grup kanan. Cek poin dari teman-teman yang sudah mendekati pairing. Apakah itu sudah dilakukan atau belum? Kita sering minta supaya member-member diajarin untuk bisa belanja sendiri. Apakah itu sudah dilakukan atau belum? Kita seringkali minta supaya teman-teman setiap hari itu minimal satu video lah ditonton.
Entah itu dari Mr. Park maupun dari leader-leader yang lain. Lihatlah itu, karena itu akan memperkaya kita. Nah, hal-hal seperti itu, ya, saya minta tolong teman-teman, ayo mulai lakukan. Yang belum ya, yang belum melakukan, lakukanlah. Karena itu penting teman-teman, itu demi kita semua. Ya, bukan demi saya, demi kita semua. Supaya kita ini bisa sukses bersama. Kita bisa lebih fokus, dan kita bisa berkembang, maju, kita punya jaringan semakin besar, banyak yang sudah auto consumer sehingga mereka bisa belanja sendiri. Ya. Dan kalau gelas itu sudah diisi penuh dan meluap airnya, maka dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi tidak disimpan sendiri, tetapi itu dibagikan ke orang lain. Ya. Jadi teman-teman ini saya ya sangat mengharapkan teman-teman semua ya untuk bisa menjadi gelas kosong yang siap setiap saat diisi. Kita belajar hal-hal yang baru. Meskipun kita nggak ada tugas ya, kita nggak ada jadwal sharing ya, tetap kita harus belajar. Kita mempersiapkan diri. Ketika nanti diminta mendadak misalnya, itu kita udah siap. Ya nggak banyak alasan untuk menolak. Tadi, tadi sore, ya jam berapa tadi ya, jam 3 lebih lah kira-kira, ya jam setengah 3-an lah mungkin ya tadi ya. Tiba-tiba Liana Ching ya, Bu Liana telepon ke saya. Dia minta saya untuk menjadi note speaker ya di acara Pilar tadi itu setengah 7. Ya, dia minta supaya saya uh, menyampaikan company introduction singkat. Saya nggak menolak, ya, tetapi saya perlu penjelasan. Seperti apa sih yang dimauin itu? Kalau saya disuruh bicara 1 menit, 2 menit, saya nggak mau. Nggak bisa saya bicara 1 menit, 2 menit. Bicara company introduction 1 menit, 2 menit nggak mungkin, gitu ya. Jadi saya minta waktu lebih lama. Nah, akhirnya saya rekaman, kemudian tadi saya kirim ya, dan tadi sudah ditayangkan gitu, jam setengah 7. Nah, hal-hal seperti ini teman-teman harus siap sedia. Ya, kalau misalnya tiba-tiba dari kantor pusat minta, Foni, Fon, nanti Ibu Foni ini ya, ngisi acara di Ayo Ayo Bisa ya, ngisi live skenario atau ngisi mengenai produk, ya, introduction atau apalah gitu. Sudah siap. Jadi kita nggak bingung gitu ya. Jadi persiapkan itu setiap saat. Banyak hal yang bisa kita pelajari kok dari video-video yang di channel Atomi itu ya, itu banyak sekali dan kita bisa membuat resume, kita bisa membuat ringkasan. Nah, dari ringkasan itu kita olah lagi ya, sehingga kita bisa jadikan itu materi, 1 materi, 2 materi, 3 materi dan banyak, sehingga setiap saat kalau ada yang membutuhkan itu kita sudah siap ya, mau belajar setiap hari belajar. Saya itu senang sekali punya waktu-waktu khusus lah ya. Setiap hari saya punya waktu khusus. Jadi saya masuk kamar, kemudian saya carilah banyak di Google ya, banyak info-info di Google, kemudian juga di Atomi, channel Atomi itu banyak sekali info di situ ya.
dengerin video. Dari situ belajar banyak. Saya catat itu. Saya buat summary. Kemudian saya mulai masukkan di PowerPoint. Ya. Sedikit demi sedikit saya masukkan dikit-dikit gitu. Sudah jadi makalah. Sudah jadi materi. Gitu. Nah, sekarang ini saya punya banyak sekali materi-materi yang belum saya sampaikan ke teman-teman semua. Ya, jadi kalau kita mau maju, kita harus mau belajar setiap saat. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Tanyalah hal-hal yang teman-teman nggak tahu. Tanyakan. Karena itu salah satu bentuk belajar juga. Ya. Nah, teman-teman, itulah kira-kira ya 5 tipe gelas yang sudah kita dengarkan, kita pelajari pada malam hari ini. Ya, kira-kira dari 5 gelas itu teman-teman ada yang gelas yang mana ini? Nah, gelas yang manakah saya? Teman-teman coba renungkan, saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit teman-teman renungkan. Ada di gelas manakah saya? Ya, kemudian nanti saya minta teman-teman untuk sharing. Sharingkan ya. Jadi saya kasih waktu, nanti saya nggak usah tunjuk, tapi teman-teman yang ingin tergerak untuk sharing mengenai gelas yang manakah saya, silahkan ya. Teman-teman nanti sharingkan. Saya percaya itu akan menjadi pelajaran baik buat kita semua. Nggak usah malu ya. Jadi terus terang aja, sampaikan saya termasuk gelas yang ini gitu. Kenapa? Ya karena saya begini 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 dan saya mau eh, melakukan resolusi. Ya saya mau menjadi gelas yang seperti ini. Ya, jadi teman-teman nanti coba direnungkan sebentar dan nanti silahkan di sharingkan.